Halo semuanya, selamat datang di channel Mahda IP. Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Mahda. Dan di video kali ini saya mau sharing tentang apa aja sih hal yang perlu kita persiapkan sebelum kita menerapkan toilet training untuk anak kita. Tapi sebelumnya tolong di like dulu video ini, di subscribe YouTube channelku Mahda IP supaya saya bisa lebih semangat lagi buat bikin video-video lainnya yang lebih menarik dan bermanfaat. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Jadi langsung aja ya, hal pertama yang harus kita persiapkan sebelum kita menerapkan toilet training pada anak kita. Yang pertama adalah ibu harus mempersiapkan fisik dan mental dulu saat kita ingin melakukan toilet training pada anak kita. Karena kenapa? Karena saat kita melakukan toilet training, mengajarkan anak untuk pipis di kamar mandi, itu sangat membutuhkan tenaga, membutuhkan fisik mental yang kuat. Karena nanti kesabarannya juga akan dibutuhkan, kewarasannya juga akan dibutuhkan. Jadi memang harus benar-benar yakin dari dalam hati bahwa saya harus mengajarkan ini pada anak saya. Jadi memang seorang ibu harus benar-benar sudah siap dulu untuk mengajarkan itu gitu. Karena kalau misalnya nggak siap, nanti bisa-bisa kalau misalnya anak pipis atau ngompol gitu, kita jadi terpancing emosi. Terus atau kalau misalnya memang ibunya belum siap, bisa jadi anaknya malah jadi dimarahin kalau misalnya dia pipis sembarangan, padahal dia kan juga lagi belajar ya. Jadinya memang semua harus diawali dari ibunya itu sendiri. Yang kedua, gulung semua karpet yang ada di rumah atau sesuatu yang gampang basah. Nah, kalau saya sendiri memang ada karpet, yaitu di depan TV, itu saya gulung. Terus alat-alat buat sholat itu juga harus disingkirkan, harus disimpan rapi gitu. Jangan sampai buat diinjak-injak anak jadi pipis di situ. Kan ketiga, kita bisa pasang perlak di kasur. Jadinya sebelum tidur kita harus memerlai dulu pakai perlak, supaya nanti kalau misalnya ngompol nggak harus nyuci-nyuci spraynya. Perlaknya pun nggak harus mahal, nggak harus beli lagi, karena biasanya kan kita pasti punya ya. Jadi kita bisa menggunakan perlak saat bayi aja. Yang keempat adalah kita bisa menyiapkan pispot jika perlu. Nah, untuk pispot ini nggak wajib ya, karena menurut saya anak bisa langsung diajak langsung aja ke kamar mandi. Tapi kalau memang misalnya pengen pakai pispot itu juga nggak masalah. Kita bisa memilihkan pispot yang nggak begitu mahal tapi yang lucu gitu, biar bisa menarik anak untuk pipis gitu. Jadinya ini memang tujuannya hanya untuk menarik anak aja, supaya dia bisa lebih semangat lagi buat belajar pipisnya. Jadi nanti kita bisa mengajaknya di kamar mandi juga dengan pispot itu. Yang kelima adalah siapkan stok celana dalam yang lebih banyak. Jadinya kan anak kan belajar pipis, pasti sering ngompol itu pasti. Jadinya kita harus bisa lebih banyak juga stok celana dalamnya, biar nanti nggak kekurangan gitu. Atau kita bisa juga siapkan training pants, yaitu semacam klodi, tapi dia nggak bisa menyerap pipis lama gitu. Pipisnya itu tidak gembrajak sampai ke lantai, karena biasanya kan kalau bayi pipis itu pasti kan turun ke lantai, terus nanti takutnya kalau kepleset sama pipisnya sendiri. Ini juga nggak wajib punya ya, karena memang ini dipakainya juga cuma sebentar gitu, nggak lama. Jadi memang training pants ini nggak wajib, tapi kalau misalnya mau beli juga nggak apa-apa, kalau misalnya ada dananya juga nggak apa-apa. Dan ini juga memang sangat membantu. Tapi kalaupun tidak pakai itu juga nggak apa-apa. Yang penting kita ya tetap waspada sama anak kita, harus sering mengingatkan dia supaya pipis, jangan sampai dia kepleset sama pipisnya sendiri gitu. Jadi memang harus kita lebih memperhatikan anak kita. Yang keenam adalah siapkan lapel kecil. Jadinya ini saya juga mempersiapkan ini. Jadi setiap kali anak pipis itu kita bisa langsung mengelapnya gitu. Jadi menurut saya dan menggunakan alat pel kecil itu sangat memudahkan gitu loh. Jadi nggak perlu pakai pel yang panjang itu, pakai pel body itu menurutku maneman ya, karena nanti kalau misalnya pakai itu nyucinya juga akan lebih susah. Kalau nyuci pakai lapel body itu
Dan takutnya nanti malah semakin menyebarkan pipis ke seluruh penjuru ruangan gitu loh kalau misalnya nggak bersih. Tapi kalau misalnya pakai yang alat pel kecil yang ala inem pelayan seksi yang itu loh, yang kita ngepel sambil jongkok, nah itu malah justru lebih bersih karena kita membersihkan pipisnya jadi gampang, langsung dicuci gitu. Apanya gumbal pel itu lebih gampang juga buat dicuci, jadinya ini sangat memudahkan saya saat toilet training. Yang ketujuh adalah tambah stok sabar. Jadinya memang kita harus semakin sabar saat menghadapi anak toilet training ya. Kita juga harus sudah menyiapkan fisik kita, mental kita, kesabaran kita juga harus sudah ditambah. Karena kita juga memang butuh kesabaran yang ekstra. Jadi kita bisa jadi lebih waras lagi. Kalau misalnya memang kita sudah niat buat toilet training, berarti ya kalau misalnya saat anak lagi belajar pipis dan itu dia ngompol, ya udah tinggal diangkat aja ke kamar mandi, tinggal dicawii, diresiki, dipel, itu udah sebenarnya sudah selesai ya. Seperti itu aja sudah selesai daripada kita harus ngomel-ngomel gitu. Karena selain menghabiskan tenaga buat ngomel-ngomel, kita juga capek sendiri, kita jadi nggak waras sendiri gitu. Padahal sebenarnya ya gampang gitu, saat anak pipis ngompol tinggal dilap, bawa kamar mandi, udah selesai. Sambil dibilangi, sambil dikasih tahu kalau misalnya pipis tuh harusnya di kamar mandi. Jadinya nanti anak lama-lama juga akan paham. Adalah terus tawarkan kepada anak untuk pipis di kamar mandi. Jadi ditawarkan, diingatkan terus kalau anak itu sudah kebelet pipis atau belum. Terus diajak ke kamar mandi gitu. Kita juga harus rutin, kita harus rajin gitu ya. Nah biasanya kalau misalnya anak sedang sedang asik melakukan sesuatu hal yang dia suka, itu biasanya dia jadi lupa dan dia akan menahan pipisnya dan nanti akan berakhir ngompol lagi. Nah itu semua adalah hal-hal yang harus kita persiapkan, baik fisik, mental, apa aja yang harus kita persiapkan, harus kita lakukan saat kita akan melakukan toilet training kepada anak kita saat mau belajar pipis. Nah di video selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih langkah-langkah untuk melakukan toilet training sehingga nanti anak di usia 2 tahun itu sudah bisa lepas diapers gitu. Jadinya kita harus belajar dari awalnya dulu, pelan-pelan sampai akhirnya kita bisa benar-benar lepas dari popok sekali pakai. Mau tahu kelanjutannya gimana? Jangan lupa di subscribe dulu YouTube channelku Mahda IP dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Jadi nantikan video selanjutnya ya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.